Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Bersama saya Ustadzun Hasanah. Dan saya Edi Faiz. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada wisuda santri LPPTKAB KPRMI Kota Pare-Pare, Wali Kota Pare-Pare menekankan pentingnya literasi Al-Quran. Menurutnya, kemampuan membaca dan memahami Al-Quran merupakan bagian penting dalam memperkuat keimanan dan membentuk karakter generasi muda. Wali Kota Pare-Pare Tasming Hamid menekankan pentingnya literasi Al-Quran bagi generasi muda saat menghadiri wisuda santri ke-28 LPPTKAB KPRMI Kota Pare-Pare di Auditorium IAIN Pare-Pare baru-baru ini. Dalam sambutannya, Tasming Hamid mengungkapkan masih ditemukannya pelajar yang belum lancar membaca Al-Quran. Karena itu ia mengajak para santri untuk terus mengasah kemampuan baca tulis Al-Quran agar tidak hilang seiring waktu. Menurutnya, kemampuan membaca dan memahami Al-Quran merupakan bagian penting dalam memperkuat keimanan dan juga membentuk karakter generasi muda. Tasming juga mengapresiasi peran LPPTKAB KPRMI, para ustadz dan ustazah, serta orang tua yang telah mendampingi anak-anak dalam mempelajari Al-Quran. Usai memberikan sambutan, Wali Kota Pare-Pare secara resmi membuka wisuda santri ke-28 LPPTKAB KPRMI Kota Pare-Pare. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, gerakan pangan murah pemerintah Kota Pare-Pare kembali mendapat respon positif dari warga. Program yang menghadirkan bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran ini dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan laju inflasi daerah. Pemerintah Kota Pare-Pare kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM sebagai upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan WKE belakang kantor Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Dalam kegiatan ini, berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Komoditas yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur, dan sejumlah bahan pangan lainnya yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Salah seorang warga Kelurahan Lompoe, Erna, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan gerakan pangan murah. Menurutnya, harga bahan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau sehingga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Hal senada juga disampaikan Nur Aini. Ia menilai program yang dilaksanakan pemerintah ini memudahkan warga karena pelayanan hadir langsung di lingkungan masyarakat. Bagaimana tanggapan tak dengan adanya pasar murah? Alhamdulillah. Senang, bagus. Ya. Kalau dari harganya Bu, bagaimana Bu? Ya, lumayan. Lumayan. Bisa dijangkau. Karena jauh dari yang anunya tuh, yang di pasar. Nominalnya. Bisa dijangkau. Melalui gerakan pangan murah ini, pemerintah Kota Pare-Pare berharap dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan laju inflasi di daerah. Program tersebut juga menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Wali Kota Pare-Pare serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD. Penyerahan Ranperda ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan daerah. Wali Kota Pare-Pare Tasming Hamid secara resmi menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-Pare pada Selasa sore kemarin 9 Juni 2026, penyerahan Ranperda ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota memaparkan ringkasan keuangan di mana realisasi pendapatan daerah Kota Pare-Pare tahun 2025 mencapai lebih dari 961 miliar rupiah atau sebesar 99,60%. Sedangkan realisasi belanja daerah tercatat sebesar 896,11 miliar rupiah
Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang anggaran 2020 ini kami serahkan dengan lampiran laporan keuangan pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2020 yang terdiri dari pertama, neraca per 31 Desember 2025 dan 2024. Dua, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024. Tiga, laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember tahun 2025 dan 2024. Keempat, laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 dan 2024. 5. Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 dan 2024. Melalui momentum ini, pemerintah Kota Parepare juga kembali mengukir prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-10 kalinya. Parepare juga menjadi salah satu daerah dengan temuan dan rekomendasi paling sedikit di Sulawesi Selatan. Wali Kota Tasming Hamid bertekad akan terus mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Tim Liputan TV Peduli mengabarkan. BPJS Kesehatan Cabang Parepare menggelar pertemuan bersama media untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare menggelar media workshop sebagai upaya memperkuat sinergi dengan insan pers dalam menyebarluaskan informasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan mengapresiasi peran media yang selama ini menjadi mitra strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan manfaat program JKN. Selain memaparkan perkembangan dan capaian program JKN, BPJS Kesehatan juga menyampaikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas melalui sosialisasi anti gratifikasi. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Parepare Muhammad Ali menjelaskan keberlangsungan program JKN ditopang oleh 3 pilar utama, yakni pengelolaan iuran, gotong royong peserta, serta kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk menjaga mutu dan kualitas layanan. Pada kesempatan itu, BPJS Kesehatan juga mengapresiasi capaian kepesertaan JKN di wilayah kerja cabang Parepare yang telah mencapai lebih dari 98% dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80%. Kota Parepare, kemudian Kabupaten Batu, Kabupaten Cimbran, dan Kabupaten Batu. Kami mengapresiasi kepada seluruh komunitas JKN di wilayah kerja KC Parepare karena sampai dengan saat ini di seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah kami telah mencapai cakupan kepesertaan di atas 98% dan juga tingkat keaktifan yang baik ya di atas 80%. Artinya capaian ini telah sesuai dengan target RPJMN mengenai program JKN di mana diharapkan minimal cakupan kepesertaan itu di 98% penduduk dengan tingkat keaktifannya itu di atas 80%. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan berharap sinergi dengan media dapat terus terjalin untuk mendukung penyebaran informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Saya Aidi Faiz. Dan saya Usutun Hasana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.